kasih untuk Pak David. Berikutnya saya mengundang dari pesaksi Pak Edi Santoso, CP dari Mekarwangi, Regional Jabar 3. Dipersilakan Pak Edi Santoso. Ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Edi Santoso dari Jabar 3 Chapter Mekarwangi, Bandung. Sebelumnya terima kasih diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan saksikan kehebatan Tuhan buat pribadi saya. Saya ikut full gospel kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Dan kemarin di awal tahun 2022, sekitar bulan Februari, Tuhan mengizinkan saya sakit, saudara. Dan sakit saya itu, saya diare itu sekitar satu malam bisa 20-25 kali. Jadi awal Februari, jadi besoknya saya kontrol ke dokter pribadi saya, langganan saya, dan disarankan, Bapak punya asuransi? Punya, Pak. Punya, Dok. Boleh ke rumah sakit aja, nanti kita cek semua di lab. Dan singkat cerita, saya masuk ke rumah sakit, dan asuransi saya sebutkan X gitu aja, saudara ya, tidak perlu disebutkan. Dan saya sudah masuk rumah sakit dan dicek di lab semua, ternyata kreatin saya tinggi sekali. Sampai 1,9 sampai 2, saudara. Setelah diteliti, dokter itu curiga, makanya saya disuruh CT scan. Dan CT scan ternyata di ginjal saya itu ada penyumbatan. Penyumbatannya itu besar sekali, saudara. Dan setelah ada saran dari dokter, Bapak langsung ke dokter ahli urologi, spesialis urologi, ginjal maksudnya. Dan saya ke sana, konsultasi sama urologi, dan setelah dicek hasilnya MRI itu, dokter menyarankan dan dicek, Bapak ginjalnya sudah rusak katanya. Dan tidak bisa diobatin dan dilaser. Dan harus satu-satunya jalan operasi. Waduh, saya umur segini sudah rusak ginjal, saudara. Ketika itu memang rasanya kayak gimana, saudara ya? Saya yang selama ini senang olahraga juga, tiba-tiba divonis ginjalnya rusak katanya. Dan saya pulang selama Februari, Maret ini, saya punya anak 2, sudah kuliah semua. Kami tiap malam selalu untuk mesbah keluarga, dan kita berdoa, dan kita gumuli terus. Apa rencana Tuhan ini, saudara? Kalau dipikir-pikir, Tuhan itu menyatakan sesuatu hal itu tidak dimengerti oleh kita. Padahal penyakit saya yang diare sama ginjal ini kan jauh sekali, saudara. Dan saya tidak mengalami sedikit pun rasa sakit gimana di ginjal saya, enggak, saudara. Mungkin kalau saya nggak periksa, masuk ke rumah sakit, saya juga nggak tahu. Sakit sampai sekarang pun saya nggak tahu. Penyakit saya ginjal gimana, nggak tahu. Tahu-tahu mungkin sudah rusak, sudah hancur ya. Dan berjalannya waktu, saya punya sahabat di Jakarta, dan disarankan untuk kontrol ke Jakarta. Dan saya ke rumah sakit Bunda di Jalan Menteng, saudara. Dan di situ dikenalkan dengan dokter Profesor Ponco Birowo. Itu sekitar bulan April. Dan dokter menyatakan setelah dicek semua, memang di ginjal saya ada penyumbatan, dan batu ini tidak bisa dilaser dan diobati, tidak maksimal katanya. Dan satu-satunya jalan
harus ditembak dari dalam. Jadi dimasukin selang ke dalam, terus ditembak dari dalam. Satu-satunya jalan cuma itu. Dan ginjal saya masih sehat lah, masih 65% katanya. Saya dapat kabar itu sudah puji Tuhan, Tuhan baik. Dan kita konsultasi, gimana mau operasi kapan? Saya dengan PD-nya saya kan punya asuransi. Ya udah, besok aja dok. Setelah kita itu saya daftarin ke asuransi. Ternyata asuransi saya itu asuransi lama. Setelah diestimasi, totalnya itu sekitar 150 juta. Dan asuransi saya disetujui cuma 15 juta, saudara. Bayangin aja. Waduh, secara manusia, aduh, gimana ini ya? Jadi selama Maret April itu kita di rumah cuma bisa bergumul saja, saudara. Gimana caranya? Cuma kita bisa berserah sama Tuhan. Dan bulan Mei awal, saya ketemu teman, coba di-upgrade aja. Asuransi ini di-upgrade. Dan setelah kita upgrade, katanya teman ini mungkin kalau bisa sih 1 bulan bisa langsung klaim. Setelah kita upgrade, pas 1 bulan, nah dokter ini kan waktu 1 bulan itu dia mau cuti, cutinya lama 1 bulan lagi. Dan kondisi saya kalau nggak cepat-cepat bisa memburuk katanya. Dan terpaksa saya masuk aja ke rumah sakit dengan PD-nya, dan saya imanin Tuhan pasti selesaikan semuanya. Saya masuk, saya kasih asuransi saya yang sudah di-upgrade, hitam, dan singkat cerita, kita udah masuk semua. Jadi kita operasi, kita Sabtu masuk, hari Minggu operasi, Minggu malam, dan dokter bicara, Bapak nanti kalau tidak berhasil untuk dimasukkan selang ke dalam, maaf kata, alat kelamin, terpaksa Bapak saya lubangin di pinggangnya untuk masukin selang, katanya. Dan saya terus terang paling takut di rumah sakit, saudara. Apalagi operasi ini pengalaman yang pertama dan terakhir buat saya. Dan saya masuk, singkat cerita, saya minta bius total, saudara. Jadi bius total, begitu saya udah ke ruang operasi, dan saya di bius total, dan yang menjaga saya cuma anak saya yang paling gede. Soalnya kan di sana kan maksimal cuma 1 orang karena pandemi, terpaksa istri di rumah juga. Istri cuma berdoa di rumah, semuanya berdoa, mendoakan saya, baik di gereja saya, di persekutuan full gospel, semua sokong dalam doa. Dan luar biasa, saudara. Sewaktu saya sadar dari operasi, saya pegang perut saya. Loh, kenapa kok nggak ada lubang gitu? Dan puji Tuhan, saudara, begitu saya tanyain besoknya ke dokter waktu kontrol, kenapa dok saya kan nggak dilubangin dok? Oh Bapak semuanya lancar katanya. Dan tidak perlu kateter. Padahal kateter itu paling tidak nyaman, saudara ya. Dan puji Tuhan, semua yang saya takutkan, apa-apa Tuhan hindarkan semuanya. Dan singkat cerita, sewaktu kita pulang, jadi besok paginya, hari Senin pagi, anak saya ke kasir untuk administrasi jam 10 pagi, saudara. Dan saya kasihin yang apa itu masalah asuransinya. Dan suster yang menjaga, yang sering kontrol kita juga nanya, pakai asuransi apa Pak? Asuransi A gitu aja ya, saudara. Waduh, asuransi ini tuh lama sekali Pak prosesnya. Kadang-kadang pagi sampai malam, kadang-kadang bisa besoknya bisa keluar. Ya udah, mau diapain lagi? Uang 150 juta masa kita nggak pakai asuransi juga. Jadi jam 10 pagi kita masuk. Jam 11, hanya 1 jam, Pak. Dapat kabar SMS, klaim saudara disetujuin, saudara. Waduh, luar biasa. Uang 150 juta, saya sepeser pun tidak mengeluarkan uang, saudara. Padahal itu cuma 1 bulan. Jadi upgrade-nya itu cuma 1 bulan waktunya. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak ada, saudara.
luar biasa. Padahal saya sudah, ya cuma saya bisa berharap sama Tuhan supaya ini cepat selesai. Dan selang yang ada di perut saya itu 1 bulan selanjutnya harus dilepas lagi. Dan 1 bulan selanjutnya saya balik lagi ke Jakarta, ke Rumah Sakit Bunda untuk melepas selang, saudara. Dan singkat cerita, Tuhan tolong mulai awal dan sampai akhirnya. Luar biasa. Dari kita masang selang sampai melepas selang, tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, saudara. Dan puji nama Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan kita yang kita sembah sangat dahsyat. Dia mengerti apa kesusahan kita, dan saya pikir-pikir, saya renungkan, hubungannya apa diare sama ginjal ini? Nggak ada, saudara. Jadi kalau Tuhan memberitahu sesuatu itu, mungkin kalau saya nggak sakit diare, sampai sekarang pun saya nggak tahu kalau ada ginjal, ada penyumbatan. Ya. Dan tahu-tahu parah aja begitu. Ya. Tapi luar biasa Tuhan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Bella ini menjadikan berkat buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Edi Santoso. Ya, saya persilakan Pak Fidel untuk menambahkan. Ya Pak Joni, terima kasih. Saya memberitahu Pak Joni dan teman-teman semua, selain saya ada di sini, ada Pak Vincent juga tuh. Ya. Malam, Pak Vincent adalah National Vice President untuk Kalimantan yang cukup eksis juga untuk mensupport para pesaksi-pesaksi. Oke, Pak Edi dari Mekarwangi, selamat malam, kesaksian luar biasa, Pak Edi. Dan untuk saya sendiri lihat ini cukup bisa memberkati kita. Memang kelihatan dalam kesaksian ini pertolongan Tuhan dari sisi finansial ya. Tapi saya yakin bahwa bukan hanya finansial saja. Karena Tuhan itu tidak akan bekerja setengah-setengah, Tuhan itu bekerja tuntas, Tuhan itu tidak bekerja patah pada bagian-bagian tertentu saja, tidak, tetapi menyeluruh, tuntas di dalam memberikan pertolongan bagi kita semua. Maka kalau kita lihat tadi kesaksian yang memberkati kita itu ya, memang kelihatan di sini ada 9 menit berputar soal bagaimana pembiayaan itu yang akhirnya ya lewat asuransi Tuhan tolong Pak Edi Santoso ya, dan sakit ini juga akhirnya menjadi sembuh. Nah, oleh karena itu, jadi bukan hanya, saya yakin yang dimaksud Pak Edi di sini bukan hanya finansial, tetapi Tuhan sendiri menolong seluruh rangkaian proses penyembuhan secara tuntas. Amin. Terima kasih Pak Edi, memberkati kita semua, luar biasa. Ya, salam untuk Jawa Barat. Ya, kalau tidak salah, saya dengan Pak Vincent nanti hadir di konvensi Jawa Barat nanti. Terima kasih. Pak Edi, silakan Pak Joni. Ya, makasih. Ada Pak Edi, ada Pak Vincent juga tuh. Ada Pak.